Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Khairiyah dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Sesuai tentang tugas makalah ilmu gizi, yakni konsep dasar ilmu gizi, saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya kumpulkan minggu kemarin. Ada 5 hal yang harus kita bahas. Pertama, perkembangan ilmu gizi. Kedua, ruang lingkup ilmu gizi. Ketiga, istilah-istilah dalam ilmu gizi. 4, faktor-faktor mempengaruhi ilmu gizi. 5, klarifikasi gizi. 1. Perkembangan ilmu gizi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu mari kita memahami tentang apa itu gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab, yakninya giza, yang artinya makanan. Ilmu gizi ini telah berkembang sejak pada zaman purba, lalu dilanjutkan pada abad ke-18, 19, sampai ke abad 20. Pada abad ke-18, ilmu ilmiah telah dikembangkan, termasuk ilmu gizi ini. Ilmu gizi pada abad ke-18 ditemukan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Ia juga sebagai bapak kimia dan juga sebagai bapak ilmu gizi dunia. Penemuan ilmu-ilmu yang mendasari terbentuknya ilmu gizi sebagai berikut. 1. Pada tahun 1967. 2. Oleh Dr. Linda pada tahun 1747. 3. Suster Florence Nightingale pada tahun 1854. 4. Liebig 1803 sampai 1908. 5. Faid 1831 sampai 1908. 6. Hopkins 1861 sampai 1947. Dan ketujuh yaitu Mendel pada tahun 1872 sampai 1935. Pada abad ke-20 muncul Science of Nutrition, ialah suatu cabang ilmu pengetahuan kesehatan kedokteran yang berdiri sendiri, yaitu ilmu gizi. 2. Ruang lingkup ilmu gizi. Ruang lingkup ilmu gizi sangat banyak, dimulai dari ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, fal biologi, molekul, dan kedokteran. Informasi gizi yang diberikan pada masyarakat yang meliputi gizi individu, keluarga, masyarakat, gizi institusi, dan gizi olahraga. Perhatian ilmu gizi dimulai dari cara produksi pangan. Perubahan-perubahan terjadi pada tahap pasca panen, dari mulai penyediaan pangan, distribusi dan pengolahan pangan, konsumsi makanan, dan cara pemanfaatan makanan oleh tubuh dalam keadaan sehat dan sakit. 3. Istilah-istilah ilmu gizi. 1. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. 2. Zat gizi adalah ikatan kimia yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya. 3. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang sangat dibutuhkan untuk tubuh. 4. Pangan ialah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. 5. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. 6. Status gizi. Status gizi ini adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang dibedakan menjadi 4. Gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. 7. Nutrisi esensial adalah nutrisi yang tidak dapat diensensi oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. 8. Diet. Pilihan makanan yang lazim dimakan seorang atau suatu populasi penduduk, bukan mengurangi jatah makan yang seperti dikatakan oleh diet mengurangi berat badan. Sebenarnya yang kita tahu secara umum, diet ini merupakan proses mengurangi berat badan yang dapat mengurangi porsi makan. Namun sebenarnya diet merupakan proses memilih makanan yang lazim dimakan seseorang untuk kesehatan tubuhnya. Pada bagian keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi. 1. Ekonomi. 2. Sanitasi. 3. Pendidikan.
4. Pekerjaan, budaya, usia, kondisi fisik, dan infeksi. 1. Ekonomi. Menurut Santoso pada tahun 1999, masalah gizi karena kemiskinan indikatornya adalah taraf ekonomi keluarga yang hubungannya dengan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut. 2. Sanitasi. Kondisi rumah dengan sanitasi yang kurang baik akan membuat kesehatan penghuni rumah khususnya anak-anak akan terganggu. 3. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah membuat orang tua tidak mampu menyediakan asupan yang bergizi pada anaknya. Sebenarnya pengetahuan tentang gizi tersebut kurang mendalam pada orang tua, yang mengakibatkan konsumsi makanan pada anak dan keluarga berkurang. 4. Pekerjaan. Pekerjaan umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mengurangi pengaruh terhadap kehidupan keluarga, atau tidak terperhatikannya pada makanan dan konsumsi gizi pada anggota keluarga. 5. Budaya. Budaya merupakan suatu ciri khas yang akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan seseorang. Contohnya, kebiasaan orang Indonesia makan mie instan dan ditambah dengan nasi. Sebenarnya hal tersebut dilarang oleh ilmu kesehatan karena akan berpengaruh pada berat badan seseorang, terutama akan menyebabkan obesitas. 6. Usia. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi pada anak. 7. Kondisi fisik. Orang yang sakit sangat membutuhkan makanan yang bergizi lebih untuk proses cepatnya penyembuhan pada penyakitnya. 8. Infeksi. Infeksi atau demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan. Setiap makanan yang dikonsumsi akan terasa pahit. 5. Klasifikasi gizi. 1. Gizi baik ialah terpenuhinya asupan gizi berupa energi, protein, mineral, nutrisi, vitamin sehingga susah untuk terserang penyakit atau infeksi. Energi berasal dari karbohidrat yang terdiri atas gula, pati, dan serat. 2. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul penting lainnya. 3. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. 4. Nutrisi. 5. Vitamin ialah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil agar metabolisme pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara normal. 2. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi atau gizi menahun, di mana berat badan dan umur tidak sesuai, jauh di bawah standar, maka disebut gizi buruk. Gizi buruk yang disertai tanda klinis disebut marasmus atau kwashiorkor. Gizi lebih adalah akumulasi lemak di bawah kulit yang berlebihan dan terdapat di seluruh tubuh. Istilah yang digunakan untuk orang memiliki gizi lebih adalah obesitas atau overweight. Kalau overweight memiliki batas 110-120% dari standar obesitas. Berikut adalah tabel klasifikasi menurut WHO. Ialah ilmu gizi sangat penting untuk kita ketahui, terutama orang tua, karena akan sangat mempengaruhi gizi yang kita konsumsi, dan ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Zat gizi merupakan penghasil energi, membangun dan memelihara jaringan. Orang yang sakit atau dalam proses penyembuhan akan membaik jika gizi yang dibutuhkannya terpenuhi dengan sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.